Bismillah, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Om Hasan di channel Mobil Second. Apa kabar sahabat Mobil Second? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya. Buat sahabat Mobil Second yang bercita-cita pengen mobil impiannya, saya doakan semoga segera terparkir mobil impiannya di rumahnya masing-masing. Kali ini saya akan mereview salah satu mobil yang boleh dibilang agak terlupakan ya. Mobil ini sebenarnya mempunyai banyak penggemar, peminat, dan dulu-dulunya juga merupakan salah satu mobil yang terlaris di Indonesia. Tetapi akhir-akhir ini jarang terlihat di jalanan. Mobil apa itu? Yaitu Honda City tahun 2014. Honda City tahun 2014 adalah Honda City gen yang ke-6 di Indonesia. Jadi ini adalah salah satu mobil sedan terlaris di Honda. Kita lihat dari sisi depan, mobil ini memiliki model lampu yang tajam, kemudian grill chrome yang kokoh, yang menjadikan kombinasi mobil ini menjadi kelihatan sporty. Sebagaimana ciri khasnya Honda, itu dia selalu menampilkan model yang sporty dan juga futuristik. Kemudian juga fog lampnya ini membulat dan dengan lubang yang agak besar, dipadu dengan bumper depan yang agak meruncing, mempunyai garis-garis tajam, sehingga terkesan mobil ini memang terlihat sangat sporty banget dan cocok memang buat anak muda ataupun eksekutif muda. Untuk kap mesin, dia ada garis tajam yang menjadikan mobil ini terkesan lebih kokoh dan juga menjadi semakin enak dilihat. Kemudian kita lihat sampingnya. Sebagaimana kita lihat dari samping, mobil ini terlihat sedan compact yang memiliki garis tajam mulai dari depan sampai ke belakang, sehingga mobil ini terlihat lebih elegan dan juga tentu menambah sporty. Untuk bannya, dia menggunakan profil ukuran 185 55 ring 16. Kemudian velgnya udah two-tone colors. Untuk rem depan sudah disc brake dan profil bannya nih agak tebal. Untuk tampilan modelnya juga sudah terlihat modern dan dinamis. Dan lampu spion sudah dilengkapi dengan lampu sen LED. Kemudian handle-nya dia sudah menggunakan handle chrome dilengkapi dengan smart entry. Nah, untuk handle chrome ini akan terlihat lebih pas, lebih cocok untuk mobil-mobil yang warna gelap. Kebetulan mobil yang saya review ini warna hitam, jadi emang terlihat banget, pas banget paduan warnanya antara chrome dengan hitam. Untuk roda belakang, remnya masih menggunakan rem tromol. Untuk tampilan belakang, mobil ini juga terlihat enak dilihat dan modelnya juga seperti halnya mobil-mobil Honda pada umumnya, terlihat sporty, dinamis, dan futuristik. Lampunya, dia walaupun belum LED, ini tapi dia ada aksen-aksen ataupun motif-motif seakan-akan sudah LED. Jadi seakan-akan kelihatan lampunya sudah seperti LED. Kemudian dipadu dengan list chrome ya, yang kecil yang nyambungin antara lampu kanan kiri, menjadikan model ini semakin enak dilihat. Dan juga dilengkapi dengan parking sensor. Dan juga yang bagian sini ini ada lampu reflektor ya, dan juga modelnya ini seakan-akan seperti body kit, padahal ini masih nyambung bumpernya belakang. Untuk Honda City tahun 2014 ini juga sudah menggunakan antena sirip hiu dan juga sudah dilengkapi dengan defogger. Kita lihat bagasinya. Nah, ini bagasinya bisa dibuka dari belakang, termasuk memiliki bagasi yang besar banget. Ini walaupun sedannya ukuran sedan yang kecil, tapi dia memiliki ukuran bagasi yang luar biasa ini. Ini besar dan juga ini bisa dibuka sehingga nyambung ke ruang bagasi. Ini pengaitnya ada di sini. Kita lihat mesinnya. Mesin Honda City tahun 2014 menggunakan mesin EVTEC 2000 cc dengan power maksimalnya 155 horsepower dan memiliki torsi maksimalnya 190. Maka untuk kelas sedan mini ini termasuk yang memiliki performa mesin yang di atas kompetitornya. Dan juga mobil ini menggunakan transmisi 5 kecepatan penggerak roda depan. Nah, ini untuk mesinnya masih sederhana, tidak terlalu rumit, dan juga termasuk generasi Honda yang perawatannya itu masih mudah, tidak jelimet. Jadi untuk perawatannya nggak mesti ke bengkel resmi, bengkel-bengkel biasa pun ini juga bisa menangani Honda City tahun 2014. Selanjutnya kita test drive sekaligus review interior, performa mesin, dan juga kaki-kaki. Sekaligus juga kita akan cari apa aja yang sering terjadi permasalahan pada mobil ini. Langsung aja kita masuk ke dalam mobil.
Kita sudah ada di dalam mobil dan kita akan test drive. Jangan lupa kenakan sabuk pengaman terlebih dahulu dan berdoa sebelum kita mengendarai mobil. Untuk doanya yang lebih lengkap ada di atas ini. Begitu kita masuk ke dalam ruang bagasi, maka tampilan dashboardnya ini akan terlihat mirip-mirip dengan Honda Jazz juga, yaitu 2 tingkat yang mana untuk bagian bawahnya itu ada audio dan AC. Materialnya ini juga sudah lumayan bagus, walaupun ada beberapa yang menggunakan plastik-plastik yang keras. Jadi secara umum desain dashboard dari Honda City ini terlihat berkualitas, sporty, dan elegan. Untuk tampilan instrumen cluster, ini dia masih menggunakan jarum, dilengkapi dengan MID. Cuman untuk MID-nya ini, dia kurang lengkap, hanya minim sekali informasinya. Tapi terlihat, emang desainnya juga terlihat sporty, dan juga futuristik. Untuk audio, ini aslinya nggak seperti ini. Ini kebetulan sudah diganti dengan aftermarket. Yang aslinya itu audionya itu dia bukan floating. Kecuali kalau yang untuk Honda City tahun 2017 yang udah facelift, ya itu audionya udah yang model floating. Untuk AC, dia menggunakan digital, tombol-tombolnya dari digital. Cuman agak kesusahan ketika kita ini karena tidak ada yang nonjol-nonjol ketika kita sambil jalan. Nah, ini agak repotan. Untuk setir ini sudah dilengkapi dengan pedal shift ya untuk transmisi manualnya, dan juga sudah ada cruise control, dan juga untuk tombol audionya juga sudah ada. Cuman sayang untuk setirnya ini belum menggunakan jok kulit. Jadi untuk sekelas mobil sedan yang harganya sudah hampir 300 jutaan, itu kalau tidak menggunakan jok kulit jadi kesannya menjadi mobilnya kurang mewah. Untuk door trim ini juga lumayan ada bahan-bahan yang halusnya ya, walaupun sini juga masih menggunakan bahan yang plastik yang keras. Dan juga ini ada hiasan yang seakan-akan seperti speaker, padahal ini hanya ventilasi aja ya, ini bukan speaker. Untuk spionnya sudah dilengkapi dengan retractable, dan power window untuk yang auto itu untuk yang bagian drivernya aja. Untuk transmisi dia menggunakan transmisi CVT dan juga ada mode spotnya. Nah, begitu kita pindah ke mode sport ini, maka kita bisa menggunakan mobil ini sesuai keinginan kita dengan menambah pertambahan giginya di setir melalui pedal shift. Untuk joknya menggunakan bahan fabric dengan kualitas yang sangat bagus, nyaman, dan juga desainnya itu juga ini enak banget. Jadi ketika kita duduk ini nyaman, ergonomis banget, dan juga tingginya juga sudah lumayan mencukupi, sehingga ketika kita duduk ini nyaman. Dan juga untuk kaki ini juga nggak terlalu sempit, masih nyaman. Ya enak lah untuk kita berkendara menggunakan City ini, walaupun kendaraan sedan tapi termasuk yang nyaman posisi kita berkendara. Mobil ini sudah dilengkapi dengan engine stop bottom, jadi tidak perlu kunci lagi, menambah kepraktisan dari mobil ini. Mobil ini memiliki ruang kabin yang lumayan besar, baik di baris depan maupun yang di belakang. Itu juga memiliki legroom yang luas, dan juga headroomnya juga masih lumayan bagus. Jadi sebagaimana mobil sedan, untuk penumpang yang ada di baris kedua itu pasti akan diberikan prioritas kenyamanan. Makanya di Honda City ini untuk penumpang yang ada di baris kedua itu juga memiliki posisi joknya juga dia tidak terlalu tegak, jadi agak nyaman ya, bersandar gitu. Walaupun dia tidak bisa di setting lagi, tapi tetap masih nyaman ketika kita duduk di jok belakang. Honda City 2014 memiliki mesin 2000 cc yang memiliki horsepower yang lumayan besar dan torsinya juga besar. Untuk di kelasnya ini salah satu mobil yang memiliki performa yang lumayan bagus. Jadi sangat nyaman ketika kita berkendara baik di putaran rendah maupun di putaran tinggi. Bantingannya juga enak, dan juga body rollnya juga ini mobil masih nyaman. Hanya saja sedikit agak keras di suspensinya, tapi masih oke lah, masih nyaman. Dan juga mobil ini memiliki konsumsi bahan bakar yang lumayan irit, walaupun nggak irit-irit banget ya, karena dia ngejar performa yang lumayan bagus di performanya, untuk kecepatannya dan performanya. Makanya untuk secara konsumsi bahan bakar dibanding dengan kompetitor di kelasnya, termasuk ini yang agak boros. Mobil ini memiliki suspensi yang lumayan lembut walaupun agak keras sedikit. Dan juga mobil ini memiliki bantingan yang enak.
Dan untuk kekedapan suara, ini termasuk yang terbaik di kelasnya. Dia tidak terlalu terdengar suara mesin, bahkan gesekan roda dengan jalan, ini tidak terlalu terdengar di ruang kabin. Buat sahabat mobil second yang pengen membeli mobil ini dalam keadaan bekas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama adalah masalah transmisi. Pada mobil ini, transmisi CVT-nya terkadang ketika sudah berumur, itu akan mengalami beberapa masalah, di antaranya getar atau mendengung ketika dia berakselerasi. Nah, ini makanya ketika sahabat mobil second mau membeli mobil ini, disarankan untuk test drive agar bisa mengetahui transmisinya masih bagus atau enggak. Masalah yang kedua, biasanya ketika mobil ini sudah berumur lebih dari 7 tahun atau 8 tahun, itu ada beberapa mobil yang mengalami olinya itu lebih cepat habis. Nah, ini bisa jadi disebabkan karena rengseher yang melemah ataupun seal katupnya sudah haus. Yang ketiga, terkadang mobil ini mengalami gangguan di sistem pendinginan atau AC-nya. Terkadang AC-nya itu hanya angin aja, nggak dingin. Biasanya penyebabnya ini bisa jadi karena kompresornya sudah lemah ataupun ada sistem-sistem lain yang perlu diperhatikan. Makanya ketika membeli mobil ini, saya ulang lagi adalah test drive dan rasakan bagaimana kondisi mobilnya, AC-nya terutama, apakah masih bagus atau enggaknya. Masalah yang sering timbul berikutnya adalah masalah di power window. Ini masalah klasik ada di mobil Honda ya. Ya nggak cuma mobil ini, baik ada Mobilio, kemudian ada Honda Jazz, dan lain-lainnya. Memang di Honda itu sering terjadi keumumannya itu adalah di power window itu macet. Nah, ini bisa jadi karena dia sudah motornya lemah, ataupun karena dia perlu dibersihkan karena udah kotor. Jadi dicek power window-nya masih bagus atau enggak. Di selain itu, di suspensi ada beberapa yang mengalami permasalahan, yaitu suara denyit yang timbul karena adanya busing-busing yang aus. Dan ini memang juga menjadi salah satu yang kelemahan di Honda itu adalah di kaki-kaki. Dia tidak sekuat seperti Toyota yang mempunyai kaki-kaki yang lebih kuat, durability-nya lebih bagus. Emang kalau Honda ini emang akan lebih cepat kaki-kakinya itu mengalami permasalahan. Ya, itulah beberapa permasalahan yang sering timbul di mobil Honda City. Buat teman-teman yang punya pengalaman lain atau pernah menggunakan mobil ini, merawat ini, bagaimana pengalamannya? Silakan berbagi komentar di bawah ini. Kita sudah ulas eksterior, interior, dan juga sudah test drive. Honda City tahun 2014 ini, walaupun sudah 10 tahun lebih dipakai, ternyata masih enak dan masih responsif. Dan juga modelnya juga belum ketinggalan zaman. Jadi, bisa menjadi alternatif jika sahabat mobil second pengen mobil nggak cuma hatchback seperti Honda Jazz atau lainnya, bisa menjadi pertimbangan jenis sedan Honda Civic tahun 2014. Mobil ini pasarannya juga jauh lebih murah dibandingkan dengan mobil-mobil hatchback yang tahunnya sama, seperti Honda Jazz. Ini jauh lebih murah, dan secara kenyamanan ini jauh lebih nyaman, lebih enak. Hanya saja memang untuk biaya spare part dan perawatannya dia lebih mahal sedikit. Untuk harga pasaran saat ini, Honda City tahun 2014 berkisar antara 150 sampai dengan 170 jutaan, tergantung dengan kondisi mobilnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu agar kita terus bersemangat untuk membuat konten-konten otomotif yang terbaru. Sampai ketemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.